인도네시아를 사상 첫 월드컵 아시아 3차 예선으로 이끈 신태용 인도네시아 축구대표팀 감독이 귀국했습니다. 신 감독은 톱시드 국가 중 한국을 Ya, media Korea Selatan terkejut mendengar Sintayong ingin tinggal selamanya di Indonesia. Hal itu diungkapkan Sintayong ketika diutarakan di depan awak media. Ya, mungkin ketika menangani timnas Korea Selatan, Sintayong kurang dihargai di sana. Bahkan Sintayong juga sempat dilempar telur oleh fans Korea Selatan. Namun berbalik dengan di Indonesia, pelatih Sintayong justru sangat dicintai oleh 280 juta fans Indonesia. Bahkan disebut-sebut bakal menjadi legenda jika Sintayong mampu meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Coach! Ya, membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 merupakan salah satu mimpi terbesar Sintayong. Jika mampu mewujudkannya, dia membuka peluang untuk tinggal di tanah air seumur hidupnya. Pernyataan tersebut disampaikan pelatih yang akrab disapa Sintayong itu dalam wawancara bersama media Korea Selatan, Is Plus. Ketika ditanya bagaimana reaksinya jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, sambil tersenyum, dia mengatakan, "Saya mungkin harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya. Hidup di Indonesia sangat luar biasa," ujar Sintayong. Ya, mimpi juru taktik berusia 54 tahun itu untuk tinggal lebih lama di Indonesia tidak lepas dari kecintaan para supporter timnas Indonesia terhadapnya. Mereka kerap kali mengeluh-elukan nama Sintayong di hampir setiap pertandingan timnas Indonesia. Kecintaan supporter Indonesia inilah yang tidak pernah dirasakan oleh Sintayong di Korea Selatan. Ya, belum lagi momen menyanyikan lagu Tanah Airku yang dilakukan para pemain bersama supporter seusai melakoni laga membuat Sintayong merinding. Bahkan para staf dari Korea Selatan kini sudah hafal dengan lagu Indonesia Raya. Jelas, Sintayong pun takjub dengan hal-hal tersebut yang membuatnya merasa tak biasa. Setelah pertandingan, kami berkumpul di lingkaran tengah dan memutar lagu Tanah Airku. Lalu semua bernyanyi bersama supporter. Setelah itu, hampir tidak ada penggemar yang pergi sampai kami berjalan mengelilingi lapangan. Mereka tidak meninggalkan stadion bahkan setelah 30 menit. Yang aneh adalah setelah pertandingan, ketika mereka seharusnya memanggil nama para pemain yang bermain baik, para penggemar hanya memanggil nama saya, bahkan saya merasa itu aneh, ujar Sintayong. Ya, tentu, ungkapan Sintayong ingin tinggal di Indonesia seumur hidup pasti tidak sembarangan ia ucapkan. Sintayong pasti sudah menganalisis bahwa Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Karena kenapa? Karena Sintayong bukan pelatih kemarin sore. Sintayong pasti sudah tahu dan menganalisis secara cermat bagaimana caranya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. 노력하고 있기 때문에 그랬을 때 우리보다 강한 팀을 이기고 우리가 또 한 당. Ya, timnas Indonesia sendiri saat ini berada di urutan keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 2 poin dan dengan catatan belum terkalahkan sampai saat ini. Skuad Garuda sebelumnya sukses menahan imbang Arab Saudi saat bertandang ke King Abdullah Sports City Stadium dan kembali bermain imbang melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Ya, selanjutnya, Jai Ijaz dan rekan-rekan akan melakoni 2 pertandingan tandang melawan Bahrain dan China pada 10 dan 15 Oktober 2024. Sintayong menilai laga ini penting untuk mewujudkan targetnya finish di peringkat ketiga. Dan mungkin saja setelah kedatangan pemain 121 miliar, yaitu Miss Heger dan ditambah Eliano Reinder, Sintayong mungkin optimis bisa menargetkan posisi 2 sebagai runner-up grup C yang berarti lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Ya, dalam ketemu Bahrain dan China, Sintayong mengungkapkan kemenangan menjadi harga mati yang harus diraih timnas Indonesia. 2 pertandingan melawan Bahrain dan China bulan depan sangat penting. Mereka adalah tim yang relatif bagus. Tujuan saya adalah mengalahkan Bahrain dan China. Jika kami mengalahkan kedua tim tersebut, kami bisa dengan mudah masuk peringkat 3 atau 4, ujar Sintayong.
Sintayong beri wejangan kepada Jens Rappen jika ingin masuk tim senior. Ya, di balik itu, selesai laga Indonesia versus Yaman, Sintayong pun langsung memuji penampilan Jens Rappen dan kawan-kawan. Ya, meski bermain dalam cuaca yang panas, Sintayong juga hadir ketika Indonesia melawan Yaman pada babak kualifikasi Piala Asia U20 tersebut. Memang baik dalam semuanya, walaupun cuaca sangat panas, tetapi kita lolos ke Asia, ujar Sintayong seusai pertandingan. Ya, meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu menyampaikan kritik soal penampilan timnas Indonesia U20 di laga tersebut. Menurut dia, ada beberapa aspek yang harus diperbaiki Indra Sapri sebelum mentas di ajang sesungguhnya, yakni Piala Asia U20 2025. Sintayong juga menyarankan Indra Sapri untuk menambah pemain belakang yang memiliki postur tinggi. Jadi, harus meningkatkan kecepatan pertandingan dan performa pemain. Lalu untuk lini belakang mungkin dibutuhkan, karena kalau kita lolos ke Asia, pastinya dibutuhkan pemain-pemain yang posturnya tubuh tinggi. Dan baik karena dibutuhkan pemain-pemain dengan power bagus, ujar Sintayong. Ya, di balik itu, Sintayong memberikan saran kepada Jens Rappen jika ia ingin masuk tim senior, di mana penyerang timnas U20 itu disebut masih perlu meningkatkan kualitasnya, terutama dalam hal ngotot dan power. Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan daya juang. Lalu segitu saja tidak akan puas untuk menjadi striker timnas Indonesia, ujar Sintayong. Yang menurut Sintayong, untuk Jens Rappen belum bisa masuk tim senior. Ia belum matang dan harus dipoles kembali.